Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas integrasi sistem A akan melakukan progres kedua dari FPPT kami. Jadi saya sendiri ada Alma Amira Dewani dengan NRP akhir 054 dan Kansa Adia Rahma dengan NRP akhir 071. Di sini kita akan melanjutkan progres PPT yang kemarin, di mana kita akan masuk ke bab 3 yaitu Mosquito Pub per Client Comment in Detail. Nah, jadi ini adalah basic-basic comment yang sering digunakan untuk MQTT. MQTT. Jadi bisa dilihat sendiri di sini ada min R, min N, min P, min U, min I besar, dan min Q. Nah, yang pertama itu ada mosquito pub or sub comment with debug parameter. Jadi yang pertama itu kita masuk ke mosquito pub untuk nge-publish nama di sini dengan node-nya itu Windows/Note 1. Terus message-nya adalah Hai Kansa Alma. Hai Alma Kans. Maka di client sub-nya itu masuk. Nah, selanjutnya itu kita coba dengan eh, debug. Ini juga masih masuk. Selanjutnya itu mosquito pub with R retain and null parameter. Jadi di sini untuk mosquito pub-nya itu kita coba tambahkan min R, itu juga masih masuk. Terus ditambahin debug juga. Terus ditambahin null parameter. Ini juga client null receive publish. Jadi kayak nullnya itu sudah berhasil. Terus next ada mosquito QoS level. Jadi di mosquito ini ada levelnya. Jadi misalnya di comment ini min Q1. Maka nanti akan mendapatkan eh, D0 Q1 R0 M1. Di yang klien subnya juga, mosquito subnya juga akan dapatkan hasil yang sama. Ini juga sama, tapi ini kita ke level 2. Jadi nanti didapatkan Q2 dan yang di klien subnya juga Q2. Selanjutnya ada mosquito pub or sub with min p custom port and client name min I parameter. Jadi di sini ada untuk mosquito publish and subscribe-nya dengan portal bebas dan juga nama klien. Di sini menggunakan localhost portal 1883 untuk yang popnya. Di sini juga menggunakan localhost 1883. Jadi ketika misalnya dikirimkan akan didapatkan hasilnya temperaturnya 30. Lalu yang kedua ini juga dikirimkan dengan nama kliennya. Di sini Alma. Maka didapatkan juga hasilnya 30. Ini juga sama, tapi ini nama kliennya adalah Kansa sebagai receiver. Jadi di sini klien receiver sudah tampil dengan temperatur 30. Nah, selanjutnya ini ada mosquito sub with single and multi-level wildcard and min-v parameter. Jadi di sini akan dibuka 4 tab gitu. Ini sebagai room 1, terus ini room 2, terus ini untuk menampilkan seluruh roomnya, seluruh lantainya. Jadi untuk yang dikotakin biru adalah untuk room 1, maka dia akan masuk ke room 1 30, 31, 31. Terus yang ini juga yang 40, 41, 41 semuanya masuk ke room 2. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang multi level ditambah dengan tanda plus, nanti masuk untuk room 1 dan room 2 ditampilkan angkanya 31 dan 41. Lalu di stop terus
kita tambahkan minv parameter. Jadi kalau misalnya kita tambahkan minv parameter, maka dia ada parameternya, yaitu room 1 untuk 31 dan room 2 untuk 41. Next, selanjutnya itu ini untuk yang multi level yang hashtag. Eh, jadi dia akan menampilkan seluruh seluruh lantainya, bukan lantai yang GF saja. Kayak misalnya ini, dia menampilkan lantai di FF 2F juga. Jadi dia akan tampil GF room 1 35, lalu 45, lalu 28 meskipun dalam lantai yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada MQTT Desktop Client for PUB or Sub Operation. Jadi di sini setelah kita menginstal MQTTX dan menetapkan konfigurasinya, kita bisa ngirim pesan ke MQTTX lewat terminal. Jadi dengan komen mosquito underscore pub minha ini sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu portnya 1883. Ini node-nya nih MQX/Windows. Sama seperti yang di MQTTX. Lalu tulis message-nya. Misalnya hi from terminal. Maka di sini akan masuk pesannya halo dari terminal. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengirim pesan dari MQTT-X-nya ke terminal. Ini tinggal kita tulis manual di sini. Terus misalnya kita kirim message hello, maka masuk dan temperatur 80 juga masuk. Baik, selanjutnya adalah Mosquito Configuration. Jadi yang pertama ini Mosquito Configuration in Mac. Untuk yang pertama adalah kita masuk ke mosquito.conf, nano mosquito.conf. Ini ada di bagian Mosquito. Lanjut kita edit di dalamnya itu kita tambahkan listener 2025. Kalau udah di save, terus itu ntar kita jalankan launch.ctl stop homebrew.mxcl.mosquito seperti ini. Terus selanjutnya itu masuk ke opt homebrew sbin mosquito minc ini. Terus kalau udah masuk lagi ke ini opt homebrew etc mosquito.conf ini. Nanti sebelumnya itu nanti bakalan running kayak gini. Nah, terus tuh kalau udah running gini harusnya di terminal berikutnya gitu kita jalanin mosquito sub terus entar kalau misalkan ada connection error kayak gini misalnya not authorized, kita ubah dulu config-nya untuk ngedapetin authorized as an anonymous itu di dalam mosquito.conf ini file opt homebrew ini. Itu kita modifikasi dalamnya jadi allow anonymous true. Nanti kita jalanin lagi yang ini harusnya udah bisa kayak gini. Ini harusnya udah bisa kan. Terus tuh kalau udah bisa terus itu kita ini kan udah kayak gini new connection bla bla bla. Ini nanti kita di terminal lainnya kita jalanin yang pub sama yang sub. Jangan lupa masukin message-nya juga yang di pub. Nanti yang di sub ini keluar message-nya. Terus itu ntar di sini juga ada kayak log-nya gitu. Nah, terus ini yang di Linux. Nah, kalau yang di Linux ini kurang lebih sama. Jadi kita masuk ke mosquito.conf-nya. Terus itu diubah di dalam mosquito.conf-nya ini dimodifikasi jadi listener 2025. Terus itu di save. Kalau udah di save, di restart gini, service mosquito restart. Terus itu kalau udah kan udah jalan di Linux-nya. Nah, terus di terminal Mac-nya nanti dijalanin sub-nya sama pub. Jadi masukin aja message-nya. Nanti pesan message-nya ini bakalan muncul di terminal yang sub.
Nah, bagian ada bab 5 yaitu enabling WebSockets in Mosquito Broker for Clients Connectivity. Jadi di sini kita bisa mengirimkan pesan MQTT lewat WebSocket. Di sini kita menggunakan HiveMQ. Di sini setelah kita melakukan mengkonfigurasi connection-nya, terus kita membuat topiknya. Di sini topiknya kita buat node/ww. Dan kita masukkan pesan halo Alma Kansa dari Hive. Maka pesannya akan masuk dan akan terkirim ke yang MQTT client-nya. Di sini juga kita sudah menyamakan topiknya, maka akan masuk pesannya itu halo Alma Kansa dari Hive. Nah, kita juga bisa mengirimkan pesan kembali menggunakan MQTT client ini ke Hive. Di sini kita masukkan halo juga Alma Kansa dari MQTT. Maka pesannya akan masuk ke Hive MQ yang halo juga Alma Kansa dari MQTT. Selanjutnya, kita bisa mengenable WebSocket port menggunakan terminal. Di sini kita terminalnya sebagai subscribe itu penerima pesan dengan memasukkan topik yang sama yaitu node/vm dengan port yang sama juga. Jadi ketika kita memasukkan pesan hello welcome to web client dari MQTT kliennya maka akan masuk ke terminal hello welcome to web client. Nah, selanjutnya ini kita bisa mengirimkan pesan juga dari terminal ke MQTT dengan terminalnya sebagai publisher dengan port dan juga topik yang sama. Kita masukkan message hello from terminal, maka akan masuk di MQTT brokernya hello from terminal dan di terminal satunya yang sebagai subscriber juga hello from terminal. Oke, selanjutnya adalah ACL and out in Mosquito Broker. Jadi sebenarnya what is authentication? Jadi autentikasi ini adalah proses untuk mengidentifikasi dan juga memverifikasi perangkat atau pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Jadi ini tuh sebenarnya mirip aja sih kayak sistem login yang biasanya digunakan biasanya sehari-hari gitu. Terus Mosquito ini sebenarnya mendukung beberapa jenis autentikasi termasuk password file, plugin autentikasi, dan juga akses anonim. Nah, password file ini apa sih? Nah, password file ini cocok banget untuk penggunaan skala kecil aja. Jadi kayak setiap kali nambahin, perbaruin, atau penghapus pengguna itu broker harus di restart. Nah, kalau plugin autentikasi ini tuh ngedukung penggunaan database seperti MySQL atau PostgreSQL. Jadi ini untuk ngelola autentikasi. Jadi cocok banget untuk skala besar dan tidak memerlukan restart broker saat ada perubahan. Nah, untuk akses anonim sendiri ini memungkinkan klien untuk terhubung tanpa autentikasi. Nah, untuk access control list atau ACL ini sebenarnya tuh mekanisme untuk membatasi akses pengguna atau perangkat ke topik tertentu setelah mereka berhasil diautentikasi. Nah, ACL ini sendiri menentukan apakah pengguna memiliki izin untuk membaca, yaitu subscribe, nulis atau publish, atau keduanya pada topik tertentu gitu. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya tuh kayak misalnya di sebuah sistem termostat hanya perlu mengirim data ke broker atau publish. Sementara kalau misalkan layar LCD di ruang kontrol tuh hanya perlu membaca data atau subscribe. Nah, dengan ACL kita dapat membatasi akses sesuai kebutuhan. Sehingga jika perangkat atau pengguna tersebut dikompromikan, dampaknya terbatas pada topik yang diizinkan gitu. Nah, misalnya ini yang creating and adding user password file. Jadi misalnya kita mau bikin password file, ini pakai komennya adalah mosquito_passwd min c add file kansa gitu, misalnya password filenya kansa. Terus ntar kita lihat pakai tail_out file, ini udah ada password file kansa. Nah, selanjutnya misalnya kita bikin lagi misalnya kita mau nambahin password file alma gitu, pakai komen mosquito min passwd out file alma. Nanti kita lihat lagi pakai tail_out file kayak gini. Nah, ini udah ada dua file, yang pertama kansa, yang pertama alma gitu. Selanjutnya misalnya kita mau updating user password file, ini tadi yang mirip kayak yang sebelumnya, yang ini komennya juga sama. Ini misalnya mosquito_passwd out file kansa. Terus kita lihat lagi, ini ada dua.
Terus misalnya buat delete itu berarti pakai mosquito_passwd, tapi di sini ada min d-nya buat delete. Nah, misalnya kita mau delete yang filenya Alma. Nah, kita lihat pakai tailout file di sini, jadi cuman satu. Jadi cuman Kamsa doang. Yang Alma udah nggak ada. Nah, terus untuk enable alt configuration mosquito.conf dan juga test alt-nya ini, misalnya pada terminal Linux kita ubah mosquito.conf-nya menjadi allow anonymous files, dan juga ubah ini juga password file etc mosquito alt file. Kalau misalkan udah, kita service mosquito restart. Nah, terus di terminal Mac-nya kita jalanin yang sub sama pub. Jangan lupa yang pub dimasukin message-nya juga. Nanti message yang di pub akan muncul di sub gitu. Terus ini untuk yang enable out configuration in mosquito.com dan juga test out yang kita lewat browser, dan juga habis sudah di browser nanti masuk aja ke mqtt.run, terus masukin portnya, ntar kita bisa connect. Nah, ini tuh untuk ngirim pesan melalui mqtt client ini. Nah, terus ini ada understanding dan creating ACL rules. Jadi misalnya pada ACL file.example seperti ini, kita ubah modifikasi dalamnya seperti ini. Kalau misalkan udah di save, kalau di save ntar kita jalanin mosquito_passwd alt file agent. Nah, terus selanjutnya ini yang enable ACL configuration and test case. Jadi misalkan di sini pada mqtt.run ini, di mqtt client ini kita bisa masukin user sama passwordnya juga. Terus ntar bisa kotak connect. Ini untuk control akses lewat mqtt.run sesuai dengan kebutuhan user seperti itu. Oke. Seperti itu progres presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.